Nah, bisakah orang awam untuk periksa mandiri? Artinya bisakah kita ke lab sendiri tanpa kita dari pengantar dari dokter ya? Jadi ada beberapa yang bisa kita lakukan ya. Misalnya orang awam kita pengen check up ya, pengen tahu gitu. Jadi biasanya di laboratorium ada pemeriksaan, sudah ada panel ya, sudah ada beberapa pemeriksaan yang kita sudah kelompokkan. Ini untuk pemeriksaan check up. Misalnya kita sudah berumur lebih dari 40 tahun. Bahkan sekarang dengan usia-usia banyaknya penyakit yang kronis ya, yang bukan penyakit menular yang sudah diderita oleh usia di bawah 40 tahun, biasanya mulai 35 tahun sebetulnya kita sudah bisa melakukan untuk check up ya, untuk kita melihat apakah ada sifatnya screening ya, apakah ada faktor risiko, apakah ada penyakit-penyakit yang mungkin memang kita sudah derita ya. Kemudian juga check up ini bisa juga untuk melihat faktor risiko bagi mereka misalnya yang punya turunan, misalnya bapak ibunya ada yang menderita penyakit gula, ada yang menderita penyakit jantung misalnya ya, kita mau melihat adakah faktor risiko itu terhadap kita ya. Kemudian yang sifatnya screening ya, misalnya ada pasangan yang mau menikah ya, mau menikah. Sebetulnya sebaiknya memang harus ada pemeriksaan, bisa dilakukan pemeriksaan lab untuk pranikah ya. Tujuannya biasanya adalah untuk mencapai kesehatan yang optimal ya, yang tentunya nanti berhubungan dengan status setelah menikah. Ya, jadi ada beberapa mungkin penyakit yang dapat tersaring, kemudian ada beberapa yang dapat mungkin kita perbaiki atau kita obatin sebelum menikah sehingga nanti tidak membahayakan satu dengan yang lainnya pada pasangannya ya. Kemudian screening juga bisa dilakukan pada ibu-ibu hamil atau yang akan hamil atau wanita yang usia subur ya. Usia subur misalnya kita merencanakan untuk yang sudah menikah yang misalnya mau hamil. Tapi kita harus tahu ya, ibu hamil itu sangat rentan atau pada wanita-wanita usia subur ya, itu biasanya sudah sangat rentan untuk terkena anemia ya. Jadi kadar hemoglobin dalam darahnya itu rendah. Ya, kita tahu bahwa hemoglobin sangat diperlukan untuk menangkap oksigen ya, untuk membawa oksigen untuk nanti proses metabolisme dalam tubuh. Sehingga kalau terjadi anemia pada wanita-wanita usia subur ya, nanti ditakutkannya ya, selain mengganggu kesehatan juga untuk persiapan kehamilan itu dapat terhambat ya. Kemudian kita lakukan juga bisa pemeriksaan mandiri dalam rangka monitoring ya. Biasanya kalau kita sudah punya penyakit yang kronis, taruhlah pada pengidap penyakit gula ya, penyakit gula, kemudian tekanan darah tinggi, jantung ya, biasanya pada dokter yang merawat selama ini bisa dilakukan pemeriksaan secara rutin ya. Misalnya tidak perlu lagi ketemu sama dokternya, tapi setiap bulan memeriksakan kadar gula darahnya ya, atau melihat faktor resikonya ya. Misalnya kadar profil lemaknya ya, yang bisa memperberat atau memperburuk dari misalnya penyakit tekanan darah tingginya atau penyakit jantungnya. Kemudian monitoring misalnya kita pasca dirawat ya, habis dirawat, habis sakit misalnya, atau kita habis misalnya operasi ya, kita mau lihat sebelum operasi misalnya HB kita rendah gitu ya, kemudian sudah dilakukan terapi, kita pengen tahu apakah pengobatan kita, kesehatan kita telah optimal atau tidak. Nah, ini bisa kita lakukan pemeriksaan secara mandiri, kita datangi laboratorium ya. Tentunya ada beberapa yang bisa dilakukan sendiri ya, artinya bisa kita minta secara pribadi. Ada juga beberapa pemeriksaan yang harus ketemu sama dokter yang merawatnya dulu.